Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Edi. Silakan, Bung Edi. Ya, Bangga, silakan, Oke, Bapak. terima kasih. Silakan. Saya dengar penjelasan beberapa tokoh sebelumnya itu mengenai Bang Usman Hamid sebelumnya, Dr. Muzaki, itu semua bagus banget. Itu prosedur yang harus dilalui oleh petugas kita sebelum melepaskan tembakan, termasuk beberapa hal terkait dengan pengadilan HAM internasional. Memang kalau berharap pada Komnas HAM saja itu repot memang, ya kan? Kemarin waktu Komnas HAM bikin press conference, saya hadir, ternyata materinya tidak sesuai dengan bunyi undangan. Materinya kan dia bilang mau menyampaikan perkembangan penyidikan. Tapi ternyata yang disampaikan hanya sebatas apa namanya? Batas temuan-temuan barang-barang kayak proyektil, selongsong, serpihan kendaraan dan sebagainya. Iya, betul. Bahkan temuan ya. Menegaskan adanya percampuran antara opini, analisis dengan temuan-temuan Komnas HAM yang menurut si Khairul Anam maupun BK Ulung Hapsara itu belum menyampaikan sama sekali temuan-temuannya, baik analisis apalagi kesimpulan, walaupun kesimpulan awal. Dan secara khusus lagi Komnas HAM menyebut tentang rumah kejadian atau rumah penyiksaan. Dalam frasa yang lain rumah pembantaian. Nah itu mati-matian itu baik Anam maupun BK membantah, kami tidak pernah menyebut rumah penyiksaan dan sebagainya itu. Bapak-bapak yang saya hormati, saya kemarin hadir di sana, kemudian bertanya bahkan ketika BK memberikan doorstop, perterangan doorstop, menyatakan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu bekerja sama tugas-tugas Komnas HAM, termasuk dari kepolisian, dari Barreskrim, dari laboratorium forensik dan sebagainya. Nah, ketika saya tanya, apakah Komnas HAM juga menanyakan kepada para pelaku penembakan? BK tidak mau jawab. Ketika saya ulang lagi, apakah juga termasuk para polisi yang menembak Laskar itu? Dia malah pergi masuk ke dalam ruangannya. Jadi saya tidak berani menyerahkan bulat-bulat kepercayaan saya baik sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis kepada Komnas HAM. Apalagi dalam siaran pers singkatnya yang 1 halaman ini, yang hari Senin itu, disebutkan bahwa ada kalimat bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM. Jadi ini secara tersurat eksplisit juga menjelaskan bahwa mereka mendapatkan serangan, ancaman, tekanan, intimidasi dan sebagainya. Dan itu menurut saya juga tidak aneh karena tentu ada kelompok-kelompok, ada pihak-pihak yang berkepentingan supaya pembantaian 6 anak muda anggota Laskar FPI ini tetap menjadi misteri, tidak terungkap. Karena kalau sampai terungkap, waduh, saya nggak bisa bayangkan akan terjadi gonjang-ganjing di level atas. Saya kira bisa jadi bukan cuma sampai Kapolda, tapi bisa di atasnya lagi Kapolri atau mungkin lebih atas lagi. Itu sebabnya mereka semua melakukan segala upaya. Jangankan Komnas HAM ya, jangankan Komnas HAM. Saya saja yang hari kedua peristiwa datang ke lokasi, membuat liputan, itu ternyata yang menurut saya biasa-biasa saja, ternyata di mata sebagian penonton YouTube saya itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan beberapa teman, baik kenal maupun tidak kenal, menyarankan saya untuk lebih hati-hati. Secara personal bahkan ada teman-teman yang mem-WA saya, Bang, hati-hati kalau pergi jangan sendiri, kalau perlu sembunyi dulu dan sebagainya. Ada teman yang kenalan wartawan juga yang punya kenalan mantan komisioner Komnas HAM, itu
komunikasi dengan yang bersangkutan lewat WA, dan si mantan komisioner Komnas HAM tadi menyarankan supaya Edi sembunyi dulu, ngumpet dulu. Kalau ada famili di luar negeri, lari dulu dan sebagainya. Sampai segitunya. Dan menurut saya memang penjelasan saran-saran yang dialami berdasarkan pengalaman yang bersangkutan ketika masih menjadi Komnas HAM itu menjadi sesuatu yang maksud saya normal dalam arti sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, dalam konteks itu maka saya memang menyarankan agar ada TGPF karena berharap bulat-bulat kepada Komnas HAM ada beberapa kelemahan. Pertama, para komisioner, para tim yang bertugas bisa jadi memang mendapatkan tekanan, intimidasi, dan ancaman. Dan itu akan membuat sangat berpotensi membuat laporan temuannya menjadi sumir. Padahal dari press conference kemarin saja misalnya, publik berharap misalnya dengan foto-foto yang beredar luas itu, karena pada hari Senin sebelumnya ketika keluarga korban ketemu Komnas HAM, saya juga diundang untuk mendampingi, itu beberapa menit setelah acara bubar jam 12-an itu beredar foto-foto korban yang sungguh sangat mengerikan. Mereka ada yang terbakar punggungnya, terkelupas kulitnya, kemaluannya bengkak, terbakar, dan sebagainya. Belum luka-luka lebam, benda tumpul, belum peluru yang bersarang, bahkan ada beberapa yang ada lingkaran hitam yang menurut para ahli itu dilakukan karena tembakannya sangat dekat sehingga residu-residunya menempel di kulit. Dan itu adalah konfirmasi ulang bahwa tidak bisa tidak mereka mengalami penyiksaan yang jauh-jauh melebihi batas peri kemanusiaan sebelum mereka dibunuh. Dan saya sebagai warga, sebagai jurnalis hari Senin kemarin berharap bahwa minimal Komnas HAM mengatakan iya terjadi penyiksaan. Itu aja minimal deh. Itu agak melegakan. Ibarat kita di padang sara yang haus dengan kebenaran, ada setetes, oh iya benar. Ada kebenaran yang diungkap oleh Komnas HAM. Dan itu sama sekali tidak ada. Bahkan untuk pertanyaan saya, apakah Anda Komnas HAM juga mewawancari para penembak anak-anak muda itu pun tidak dijawab. Nah, saya membacanya ini mungkin bagian dari dampak yang namanya intimidasi dan tekanan tadi. Oke, itu kita lewati. Kalau kita merasa berhusnuzon, positive thinking kepada para komisioner tadi, katakanlah mereka bekerja berintegritas, profesional, dan mampu menepis segala macam ancaman dan intimidasi. Tapi, ada tapinya. Dalam berita kita membaca bahwa Komnas HAM akan mentok produknya berupa rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Saya nggak tahu apakah itu peraturannya, apakah itu undang-undangnya, begitu saya nggak tahu, tapi silakan saja. Cuman saya katakan pada Senin yang lalu ketika saya mendampingi keluarga korban, saya katakan sebaiknya Komnas HAM juga melaporkan kepada rakyat. Karena operasional Komnas HAM, gaji dan tunjangan yang sekarang sebut tukin lagi, tunjangan kinerja yang sampai 25 juta itu per orang, itu dibayar dengan uang rakyat, dengan pajak rakyat, dengan uang saya, dengan uang kita semua. Jadi sudah semestinya Komnas HAM juga memberikan laporan kepada rakyat melalui media misalnya, karena semuanya itu dibayar dengan uang rakyat, bukan uang presiden. Katakanlah iya, itu aturan mainnya, itu undang-undangnya, Komnas HAM melapor ke presiden, monggo silakan, tapi tetap perlu kepada rakyat. Apalagi saudara sekalian, dalam banyak hal ternyata laporan-laporan rekomendasi Komnas HAM seputar pelanggaran HAM di Indonesia tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, saya mumpung tadi ada Bung Usman Hamid, seorang yang kita kenal punya konsen dan terujilah dalam hal-hal seperti ini. Lalu kita kenal ada Bung Natalius Bigai, ada Haris Azhar dengan kontrasnya dan sekarang para penerusnya. Saya kira, ayo bentuk, kalian duduk, kalian bikin TGPF. Kalau Komnas HAM mau ikut bagus, kalau nggak apa-apa. Walaupun Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan membuat tim
gabungan pencari fakta. Itu silakan aja, monggo aja. Walaupun sebetulnya kita juga merasa aneh. Kenapa dia tidak mau untuk kehilangan 6 nyawa anak muda yang bukan teroris, bukan koruptor, bukan penjahat, bukan gembong narkoba, bukan separatis yang memisahkan diri dari NKRI, bukan. Mereka dibunuh, bahkan disiksa sebelum dibunuh, tapi tidak ada pemerintah niat untuk TGPF. Berbeda ketika seorang pendeta terbunuh, Mahfud MD, nanti kita bisa lihat screenshotnya, menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk TGPF. Dan Presiden Jokowi setelah sekian hari dia membisu 1000 bahasa, dia membuat pernyataan juga akhirnya yang pernyataan itu sungguh-sungguh sangat mengecewakan rakyat. Bayangkan bagaimana mungkin ketika musibah 6 anak muda nyawanya hilang, disiksa dan sebagainya, seorang presiden bisa mengatakan dalam konteks itu, masyarakat tidak boleh semena-mena. Anda bisa bayangkan nggak kalimat seorang presiden mengatakan masyarakat tidak boleh semena-mena? Kan saya boleh bertanya sebagai warga, sebagai rakyat, Mas Jokowi, yang Anda maksudkan rakyat semena-mena itu seperti apa? Rakyat tidak punya senjata, rakyat tidak punya pentungan, tidak punya pistol, tidak punya, bahkan tidak punya helm dan tameng, tidak punya. Bagaimana mungkin rakyat bisa semena-mena? Yang semena-mena itu aparat, yang semena-mena itu pejabat. Jadi bagaimana mungkin seorang presiden yang konon kemarin menang dalam pilpres kedua kalinya bisa berkata seperti itu? Yang menurut saya itu sangat menyakiti hati rakyat. Dan lebih khusus lagi menyakiti hati keluarga korban. Mestinya kan dia mengatakan pejabat aparat tidak boleh semena-mena. Harusnya begitu. Dan kalimat berikutnya luar biasa sekali. Negara tidak boleh kalah. Bos, itu kan secara implisit presiden kita mendukung pembunuhan aparat kepada rakyatnya. Yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar menurut peraturan ini, peraturan itu segala macam. Tidak boleh ada penghilangan nyawa secara semena-mena. Dengan segala peraturan macam-macam yang panjang lebar tadi disampaikan oleh para pakar tadi, bahwa polisi itu tembakannya hanya melumpuhkan, bukan mematikan. Bagaimana mungkin tembakan di dada sebelah kiri dalam jarak dekat itu melumpuhkan? Dan itu sudah berkali-kali kejadian sejenis, tidak pernah ada hukuman. Tidak pernah. Sekedar menyebut siapa pelakunya, berapa orang, dia udah sampai mana pemeriksaan juga tidak ada. Padahal katanya Komnas HAM sudah memeriksa, mewawancarai lebih dari 30 orang. Jadi, saya sebagai individu, sebagai rakyat yang membayar pajak, termasuk membiayai Komnas HAM, membiayai pemerintahan ini, membayar gaji presiden, membayar gaji Menko Polhukam, saya sangat berharap ada TGPF. Persoalan pemerintah tidak memberikan SK, segala macam nggak ada urusan, udah biasa. Nah, selanjutnya tinggal tugas teman-teman tadi, para aktivis HAM tadi, menyuarakan ini lebih kencang ke dunia internasional. Saya nggak tahu bagaimana prosedurnya, tahapnya, tapi tadi teman-teman tadi sudah luar biasa menjelaskan. Dan sudah saatnya, ini momentum penting untuk memperbaiki institusi kita, terutama kepolisian kita. Ini dahsyat sekali, saudara. Laporan Kontras itu betapa banyak pelanggaran HAM, pembantaian melakukan institusi ini yang sekarang menjadi, dulu ketika ABRI difungsi kita marah-marah, sekarang jadi multifungsi. Dan tidak ada hukuman apa-apa. Kasus 21-22 Mei di depan Bawaslu. Mana? Kita nggak dengar. Padahal ada sekian ratus orang terluka, sekian ratus orang masuk penjara. Ada 10 orang nyawa hilang waktu itu, 4 diantaranya anak-anak remaja. Terlalu lama, bos. Jadi mumpung ada para pendekar HAM ini, saya sungguh-sungguh berharap. Saya nggak ngerti prosedurnya, nggak ngerti prinsip-prinsipnya, tapi saya sungguh berharap ini adalah peristiwa terakhir pelanggaran HAM berat oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.